Kembali melanjutkan temuan kita ini, temuan yang terakhir dari kajian di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan temuan terakhir ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini dan ilmu yang kita telah pelajari dengan mengamalkannya sehingga bermanfaat di dunia dan di akhirat kita. Pada kesempatan ini dan seperti yang kita katakan, ini adalah pertemuan yang terakhir, kita lanjutkan pada tafsir surah Al-Kautsar. Tafsir surah Al-Kautsar. Baik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa ayat itu? 3 ayat. Ada enggak ayat dalam Al-Quran yang lebih pendek daripada surah Al-Kautsar ini? Ada enggak? Yang 2 ayat misalnya? Tidak ada. Berarti kalau begitu surah Al-Kautsar ini adalah surat surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Walaupun ini surah yang terpendek, tapi surah yang sangat banyak kandungan faedahnya yang tidak habis-habis untuk dikaji. Nah, sangat luar biasa kandungan maknanya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhan dan menyembelihlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu merekalah yang terputus dari rahmat Allah. Syani'aka yakni yang membencimu, yang memusuhimu. Baik. Pertama kita katakan bahwa surah Al-Kautsar ini merupakan surah Makkiyah, diturunkan berkaitan dengan munculnya cercaan orang kafir kepada Nabi SAW, kafir Quraisy. Ketika putra beliau Al-Qasim, Nabi itu memiliki putra namanya Al-Qasim, makanya beliau diberi kunyah dengan Abul Qasim. Beliau mempunyai 7 orang anak, 4 perempuan, 3 laki-laki. 4 perempuan, 3 laki-laki. 3 laki-laki ini diantaranya Ibrahim, diantaranya Abdullah dan Al-Qasim. 4 perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Satu lagi Zainab, Fatimah, Ummu Kulsum. Satu lagi Ruqayyah. Nggak ada hadiah soalnya. Kalau ada hadiah dikasih hadiah. Hadiah dari Allah insyaallah. Jazakallah khair. Baik. Jadi ketika meninggal anaknya Abul Qasim, beliau diperolok-olok atau ya dimaki oleh orang kafir Quraisy, Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunannya. Ya, terus Allah turunkan ini ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya justru yang membenci Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nanti kita akan bahas itu. Pertama, apa makna Al-Kautsar? Al-Kautsar di antara maknanya yaitu Al-Kathrah, yaitu nikmat yang banyak. Itu di antara makna yang, dan makna Kautsar ini banyak sekali tafsir dari para ulama kita. Di antaranya ada yang mengatakan maknanya adalah telaga nanti di padang mahsyar, telaganya Nabi. Ada yang mengatakan Al-Kautsar ini adalah sungai di antara sungai surga yang bernama Kautsar, karena Nabi SAW pernah bermimpi lalu beliau tersenyum, ya, lalu beliau mengatakan Allah memberikan saya Al-Kautsar, ya, yaitu sungai di antara sungai-sungai surga. Jadi sungai khusus, ya, sungai yang istimewa, yang mana disebutkan dari hadis Anas bin Malik ketika beliau tertawa. Mengapa engkau tertawa ya Rasulullah?
beliau mengatakan baru saja turun kepadaku suatu surah, lalu beliau membacakan surah ini, inna a'taina kal kautsar. Jadi beliau mengatakan Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan oleh Allah kepadaku. Sungai ini memiliki kebaikan yang sangat banyak. Itulah telaga yang didatangi oleh umatku nanti di hari kiamat. Ya. Namun ada di antara sebagian umatku yang tidak meminumnya. Dicekal oleh malaikat. Ummati, ummati, kata Nabi, umatku, umatku. Lalu Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Sungguhnya engkau tidak tahu perbuatan atau amalan yang mereka lakukan sepeninggalmu, yakni perkara bid'ah. Jadi di antara dampak buruk dari perbuatan bid'ah adalah salah satunya, ya, dan dia sangat banyak, tapi salah satunya adalah nanti pelaku bid'ah itu dicekal, tidak bisa minum di telaga Nabi. Waliyahzubillah. Nabi mengatakan suhkan menjauhlah kalian. Taib, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan tersebut, karena hari ini banyak orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah yang sering disingkat dengan aswaja. Tapi masalahnya, benarkah amalannya sesuai dengan sunnah? Ya, kita ukur dengan hadis-hadis dan tuntunan Nabi. Kalau justru bertentangan, maka tidak bermanfaat bagi mereka klaimnya tersebut, walaupun mengaku 1 juta kali, 100 kali dia ahli sunnah, tapi bertentangan dengan sunnah, maka tidaklah dikatakan ahli sunnah, dan dia termasuk nanti orang yang dicekal nanti dari telaga Nabi. Jadi di antara mananya apa? Yaitu telaga Nabi nanti di hari kiamat, yang mana telaga itu disebutkan di dalam beberapa hadis. Ya. Bahwasanya jumlah gelasnya itu seperti banyaknya bintang di langit, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Inilah nanti telaga Nabi, Al-Haud namanya. Saya menunggu kalian di Al-Haud, kata Nabi. Makanya kita ini rindu sekali ingin bertemu Nabi di Al-Haudnya nanti, ketika manusia dikumpulkan bersama nabinya, ketika umat-umat berkumpul dengan para nabi mereka. Kita dikumpulkan dengan Nabi SAW, dan ada golongan yang kata Nabi, suhkan, celaka kalian, celaka kalian, liman baddala ba'di, siapa yang mengganti agamaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari merubah agama ini walaupun hanya perkara sepele. Kemudian fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan menyembelihlah. Ya, menyembelih hewan berkurban dan salat, dua ibadah agung. Salat digandengkan dengan ibadah kurban menunjukkan dua ini adalah ibadah yang sangat agung. Kita tahu bahwa salat adalah rukun Islam yang kedua, dan dia adalah ibadah badaniyah yang paling afdal, ibadah fisik. Sedangkan kurban adalah ibadah maliyah yang paling afdal. Jadi kalau begitu menyembelih itu adalah ibadah. Barang siapa yang menguntukkannya untuk selain Allah, maka dia telah jatuh pada syirkul akbar, syirik besar. Karena ada hadis tentang orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat, yaitu dia yang menyembelih seekor lalat untuk mempersembahkannya kepada berhala suatu kaum. Jadi apalagi kalau lebih dari seekor lalat. Kalau seandainya seekor lalat saja bisa menyebabkan masuk neraka, tapi bukan persoalan seekor lalatnya, tapi persoalan menyembelihnya. Hadisnya sahih. Apalagi kalau yang menyembelih ayam, kepala kambing, kepala kerbau, apakah itu untuk sesajen, apakah itu untuk kuburan keramat, dan untuk selain Allah yang lainnya, maka itu jauh lebih besar lagi tentunya. Dan kita banyak ketemukan hari ini kaum muslimin menyembelih untuk selain Allah dan menganggap itu bukan kesyirikan. Kita lihat ada orang yang melaksanakan atas nama tradisi ritual penyembelihan.
Ya, mereka melakukannya biasanya per pekan, kadang per tahun, untuk tempat-tempat tertentu, untuk didarahi supaya terhindar dari bala, dari musibah, dari mudarat yang menurut mereka ini hanyalah tradisi. Na'udzubillah minal jahl. Ya, ini adalah kebodohan yang luar biasa. Banyak hari ini kaum muslimin jatuh pada kesyirikan sharih, kesyirikan yang terang-terangan, tapi tidak merasa dirinya syirik. Ini betapa ya berbahayanya hari ini, melebihi berbahayanya kesyirikan di zaman jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah mereka tahu itu kesyirikan, makanya mereka itu mengaku tidak marah dikatakan musyrikin. Mereka tidak marah karena mereka tahu hakikat dari perbuatan mereka itu adalah kesyirikan. Mereka menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk Lata dan Uzza, mereka tahu itu syirik. Maka mereka dengan terang-terang menolak ini kalimat yang satu ini, la ilaha illallah ini, tidak mau mereka mengucapkan. Mana dalil? Mengada-ngada, tidak ada dalilnya Al-Quran. Makanya baca Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, menyombongkan diri mereka. Kenapa mereka menyombongkan diri? Karena mereka paham makna dari kalimat ini, mengerti dari makna kalimat la ilaha illallah ini. Tapi hari ini banyak yang mengucapkan ini kalimat la ilaha illallah, tapi mereka juga menyembelih untuk selain Allah. Mereka berdoa pada selain Allah, bertawasul untuk selain Allah. Dan ini adalah kebodohan murakkab, namanya jahal murakkab. Alladzi la yadri annahu la yadri. Ini jahal murakkab. Ya. Makanya betul apa dibilang Umar, bahwasanya orang yang tidak mendapatkan kesyirikan jahiliyah dulu dikhawatirkan dia jatuh pada kesyirikan sedangkan dia tidak menyadarinya. Makanya pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fi. Orang yang tidak mempelajari kesyirikan itu biasanya dia jatuh pada kesyirikan tapi tidak sadar bahwa itu kesyirikan. Makanya kita pelajari itu tauhid, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana agamanya Nabi dan mana agamanya musyrikin jahiliyah, supaya kita bisa membedakan dan kita berhati-hati dan waspada terhadap kesyirikan tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan fasalli li rabbika wanhar, itu maksudnya di sini adalah salat pada umumnya. Semua salat. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu. Maksudnya salat secara umum, tapi ya bergandengan dengan sembelihan ini yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang dimaksud masuk dalamnya semua salat. Ya. Makanya salat sebagaimana tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah, maka kita juga tidak boleh peruntukkan sembelihan kita untuk selain Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Nabi bersabda, Allah melaknat, mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Kemudian ya, perintah salat ini isyarat, fasalli li rabbika wanhar. Isyarat dari Allah agar Nabi tidak memperhatikan cercaan orang kafir Quraisy, karena perintah salat ini muncul duluan di tahun kedua Hijriah. Jadi awal-awal Islam mereka dikenal dengan keislamannya ketika mereka melakukan salat. Makanya ketika Bilal salat, majikannya heran, ya, apa yang dilakukan ini Bilal? Begitu juga dengan Ali ketika dia masih kecil, dipanggil oleh bapaknya Abu Talib. Saya lihat kamu ruku sujud, itu kami tidak kenal ini agama sebelumnya. Ya, kamu melakukan gerakan-gerakan yang saya tidak pernah ketahui sebelumnya. Apa yang kau lakukan ini? Ya, dibilang oleh Ali bahwasanya saya mempelajarinya dari Rasulullah, utusan Allah. Ya, diturunkan kepadanya Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini pembeda dulu, penanda bahwa dia seorang muslim. Makanya ketika belum datang perintah untuk dakwah terang-terangan, orang itu dulu salatnya secara sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan bahaya, bisa dibunuh. Dan itulah yang terjadi pada Ammar bin Yasir, itulah yang terjadi pada ibunya Sumayyah dan Yasir. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai dia mati, wanita pertama yang mati syahid. Yasir ditarik dengan kuda sampai dia mati. Yasir, Ammar sendiri hampir juga mati kalau tidak dia
melakukan apa yang diperintahkan, yaitu mencela Nabi. Sampai turun berkaitan dengan amar ini ayat, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun lil iman, kecuali yang dipaksa untuk kafir sedangkan hatinya ya tetap tenang dalam beriman, sehingga dia tidak dihukumi kafir. Orang yang dihukumi kafir, ia melapangkan hatinya untuk kekufuran. Bilal juga begitu. Bilal dia sholat sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya ketahuan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Ya, akhirnya Bilal dijemur di padang pasir seperti yang berlalu dalam surat Al-Ikhlas. Kita sudah ceritakan bagaimana Bilal dijemur dan ditaruh batu besar di atas perutnya. Inilah sholat. Tapi Nabi kenapa tidak disiksa? Kenapa Nabi tidak disentuh? Karena Nabi ada yang melindungi, yaitu Bani Abdul Muttalib, yaitu Abu Talib yang merupakan pemimpin ya kaum, sehingga ditakuti. Nabi tidak tersentuh. Begitu juga Utsman, begitu juga Abu Bakar yang memiliki kaumnya yang membelanya tidak tersentuh oleh kaum kafir Quraisy. Makanya fasholli li rabbika wanhar, tetaplah kau salat dan jangan pedulikan itu orang kafir Quraisy. Artinya Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun fa innahum la yukazzibunak walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad apa yang membuat kau sedih dari perbuatan mereka. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Kami tahu bahwasanya yang mereka katakan itu menyedihkanmu. Fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi sebetulnya orang-orang zalim, orang-orang kafir itu ya mengkufuri terhadap ayat-ayat Allah. Nah, jadi pada hakikatnya bukan Nabi Muhammad yang diingkari oleh mereka, tapi yang diingkari siapa? Allah. Karena Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi. Nabi hanya menyampaikan perintah dari Allah, tidak lebih dari itu. Makanya Allah mengatakan qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Karena sebelumnya Nabi tidak didustakan, malah Nabi digelari Al-Amin sebagaimana yang kita sudah tahu. Tapi Nabi sedih. Kenapa sedih? Karena yang mengingkari kebanyakan orang-orang dekatnya, kaumnya sendiri, pamannya, kaumnya. Makanya beliau sedih. Sedih kenapa? Bukan karena faktor duniawinya, tapi beliau tahu kalau Nabi diingkari maka balasannya itu neraka, tidak main-main. Itu yang bikin beliau sedih. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, andaikan hidayah itu bisa dibeli, saya akan beli itu hidayah berkeranjang-keranjang dan saya beli kepada keluarga-keluarga dekatku. Menunjukkan hidayah ini hanya hak prerogatif Allah, yakni hidayah taufik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Adapun firman Allah yang mengatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, wahai Muhammad engkau benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus, yakni hidayah irsyad atau hidayah petunjuk. Adapun hidayah taufik, yaitu mengamalkan ini petunjuk, itu hanya hak prerogatif dari Allah. Makanya disinilah perlunya kita bersyukur atas nikmat hidayah dan jangan meremehkan orang yang melakukan dosa karena mereka belum dapat hidayah. Doakan mereka agar mereka meninggalkan itu dosa. Inilah yang diberi isyarat dari kalimat fasholli li rabbika wanhar. Tetaplah kau salat, tetaplah kau menyembelih, jangan pedulikan mereka itu orang kafir. Baik. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini dia kunci yang menyebabkan ayat ini turun, yang menyebabkan surah ini turun. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang menghinamu, yang membencimu, itulah yang terputus. Apa tadi asbabun nuzulnya? Siapa yang ingat? Yaitu ketika ada orang kafir Quraisy yang datang kepada Nabi yang mengatakan Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunannya, tidak diberkahi. Karena kenapa? Anak laki-laki beliau bernama Qasim meninggal, dan semua anak laki-laki beliau itu meninggal di waktu kecil. Ibrahim meninggal di waktu kecil, yang pada itu bertepatan dengan terjadinya gerhana. Kemudian Qasim meninggal di waktu kecil, Abdullah meninggal di waktu kecil, sehingga tidak ada pelanjut keturunan beliau. Makanya datang orang kafir mengatakan Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunannya. Tapi kata Allah tidak, itu bukan penanda bahwa engkau ya terputus keturunanmu atau tidak diberkahi. Inna syani'aka huwal abtar, artinya orang yang membencimu itulah yang terputus dari keberkahan Allah. Dan begitu juga yang membenci syariat beliau. Ya, siapa yang membenci syariat Islam, itulah yang terputus dari rahmat Allah dan keberkahan Allah, dan bahkan dia dihukumi kafir.
dihukumi kafir. Bagi yang membenci syariat Islam tidak diragukan dengan kekafiran sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal demikian karena mereka benci terhadap yang Allah turunkan sehingga Allah membatalkan atau menghapuskan amalan mereka. Dan tidak ada penghapusan amalan secara total kecuali dengan kekufuran. Jadi ingat, orang yang membenci syariat Islam itu dihukumi kafir walaupun dia melaksanakan itu syariat, kalau dia membencinya. Tapi kalau dia terpaksa berat, itu tidak dihukumi kafir. Misalnya ada orang berat mengeluarkan zakat, tapi dia tidak benci ini syariat, berat saja, mungkin karena bakhil, karena kikir, tidak dia sampai kufur, tapi ada sifat-sifat kemunafikan namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Begitu juga orang yang membenci syariat salat, maka tidak dihukumi, maka dia dihukumi kafir, ya, walaupun dia salat. Bagaimana dengan yang membenci syariat poligami? Dihukumi kafir atau tidak? Dihukumi kafir kalau dia membenci. Antum harus bedakan, jangan antum pakai ayat ini nanti untuk menghujat istri. Pokoknya Allah berfirman, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini firman Allah, poligami syariat Allah. Ya, maka siapa yang membencinya kafir. Nah, ini keliru ini dalam memahami. Bedakan antara membenci dan berat melaksanakannya. Dia tidak benci, cuma dia belum saja sanggup melaksanakan itu. Dia bilang, saya tidak protes terhadap syariat poligami. Poligami itu adalah keadilan dari Allah. Akan tetapi saya belum siap kalau suami saya yang poligami. Jadi intinya kalau yang mau poligami silakan, yang penting bukan suamiku. Itu kan perempuan biasanya begitu. Silakan saja mau poligami, tapi yang penting bukan suamiku. Jadi dia tidak benci, cuma berat. Ya, intinya bedakan antara membenci dengan masih berat. Walaupun kita katakan berat itu pun masih perlu diajar supaya mereka menerima dengan lapang dada yang Allah turunkan. Ini dia tentang surah Al-Kautsar yang menunjukkan bahwasanya orang yang membenci ini syariat, yang membenci agama, maka dia bisa jatuh pada kekufuran. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkannya termasuk nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Inilah ayat yang berisi tentang nikmat Allah yang begitu besar terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan konsekuensi resiko dari membenci dari agama Allah ini. Baik, terakhir yaitu surah Al-Qadar. Ya, pertemuan terakhir kita ini kita tutup dengan tafsir surah Al-Qadar. Nah, baik. Baik. Saya ada waktu sedikit. 10 menit. Surah Al-Qadar terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada berapa ayat? 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Imam Suyuti menjelaskan bahwa setiap surah pada asalnya itu saling berhubungan. Jadi surah Al-Qadar memiliki hubungan dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah 5 ayat yang pertama turun kepada Nabi. Nah, jadi ayat inilah yang pertama kali turun kepada Nabi saat beliau di Gua Hira. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka di sini nas yang sharih, yang jelas bahwa Al-Quran itu turun pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar.
Ini bantahan bagi mereka yang meyakini selain ini. Karena ada juga yang berpendapat Al-Quran itu turun pada nisfu Sya'ban dengan bersandar pada hadis-hadis palsu tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Inilah bahayanya kalau orang tidak mengerti ilmu hadis, sehingga mereka ngaur kadang pendapatnya, dan itu juga mengurangi kemuliaan Al-Quran. Dan Al-Quran sudah kita katakan tentang kemuliaannya, dia merupakan kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, sifat di antara sifat Allah. Bahkan banyak ulama yang mengkafirkan, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di antaranya adalah Jahmiyah, itu dikafirkan oleh para ulama karena mengatakan Al-Quran ini makhluk. Karena dia adalah kalam Allah, berarti adalah kalam yang terbaik, perkataan yang terbaik. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling benar perkataannya daripada Allah? Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Karena dia perkataan terbaik, maka Allah memilih utusan yang terbaik untuk membawa ini Al-Quran, yaitu Jibril, Sayyidul Malaikat, kepada Nabi yang terbaik, yaitu Sayyidul Anbiya, di malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar, di bulan yang terbaik, yaitu di bulan suci Ramadan, dan kepada umat yang terbaik, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran ini jangan dikurangi kadar dan kemuliaannya dengan membuat pendapat yang aneh-aneh. Taib. Ini nas jelas, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan kita tahu Lailatul Qadar itu bagian dari bulan suci Ramadan. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadar min asyr awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nanti kita akan bicara tentang masalah itu. Jadi pertama, kata ganti anzalna, ya, Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu pertama diturunkan secara total, secara keseluruhan, yaitu 30 juz ke Baitul Izzah, ke langit dunia secara keseluruhan itu sekaligus. Lalu nanti setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi. Jadi diturunkannya Al-Quran ini ke langit dunia pertama kalinya itu di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Itu pendapat. Pendapat yang kedua maksudnya adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi di Gua Hira, yaitu ketika beliau bertahannuts, ya, beliau menyendiri di Gua Hira, lalu datang Jibril, Iqra. Lalu Nabi mengatakan, lastu ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, lastu ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah yang pertama kali turun kepada Nabi di Gua Hira, dan itu terjadi juga pada bulan suci Ramadan. Baik. Ini dua pendapat yang pada intinya dua pendapat ini sama-sama mengatakan Al-Quran pertama kali turun pada Lailatul Qadar. Baik. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini bukan pertanyaan yang kita harus menjawabnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ini metode, gayanya, gaya bahasanya orang Arab. Ini pertanyaan ta'ajubiyah. Dia merasa kagum terhadap besarnya ini perkara Lailatul Qadar, sehingga wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kau apa itu Lailatul Qadar? Ya. Jadi bukan pertanyaan. Dia ini semacam ta'ajubiyah. Misalnya gitu, ada anak nakal sekali, bilang bapaknya, saya cambuk kamu pakai rotan. Tahukah kau apa itu rotan? Ya. Akhirnya anaknya ketakutan, jadi dia nakal. Jadi bukan bapaknya bertanya ke anaknya, tahukah kamu apa itu rotan? Bapaknya tidak tahu itu rotan. Dia tahu rotan, tapi ingin menunjukkan rotan itu sakit kalau dipakai untuk mencambuk gitu. Nah ini begitu, uslub, metode, gaya bahasa Arab. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kenapa ada ta'zim, pengagungan terhadap Lailatul Qadar ini? Apa istimewanya ini Lailatul Qadar? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Lailatul Qadar mukhtassah bihazil ummah. Lailatul Qadar ini adalah kekhususannya umat ini. Zadahullahu syarafan falam takun liman qablaha. Ya, yang Allah beri kemuliaan padanya dan tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Inilah kekhususannya ini Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini tidak ada pada umat-umat sebelum kita. Dan Nabi telah mengabarkan bahwa di antara hikmah kita dapat Lailatul Qadar itu adalah karena usia kita yang singkat.
a'maru ummati ma baina 60 wa 70 qallama yujawizu an zalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 saja dan sedikit yang melewatinya. Artinya kalau kita sama-sama beramal tentu tidak sama ya amalan kita dengan umat-umat sebelum kita. Kalau seandainya tidak ada pelipat gandaan, andai kata tidak dilipat gandakan kita punya pahala, dan andai kata kita tidak dapat Lailatul Qadar, kalah kita, mungkin kita tidak ada kemungkinan kita masuk surga. Karena umur umat terdahulu itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, lama sekali karena panjangnya usia kaumnya. Bayangkan kalau mereka beramal sekian tahun misalnya saja, dari 1/2 saja dari umurnya 500 tahun, sedangkan kita paling tua di antara kita mungkin antara 60 sampai 70, amat sedikit yang lewat. 50 sudah ada nih ubannya, itu sudah datang nih alarm kematian. Karena uban itu adalah azan ya, pertanda waktu kematian sudah dekat. Artinya dia sudah tua, sudah menjelang ajal. Kalau ikut usia Nabi, kalau usianya sekarang 50, berarti sisa 13 tahun lagi dia hidup. Kalau usianya sekarang 70, berarti dia dapat bonus kalau ikut usia Nabi. Maka sangat pendek usia umat ini. Maka dikasihlah kita Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini kenapa Allah ta'zim, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, menunjukkan ini suatu yang agung yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Baik. Jadi asalnya orang itu kalau beribadah dari zaman dahulu itu, dari umat-umat sebelumnya, mereka beribadah sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan. Beribadah 100 tahun diganjar 100 tahun, beribadah 10 tahun diganjar 10 tahun. Tapi kita umat Nabi Muhammad disayangi oleh Allah. Satu malam diganjar 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, satu malam saja. Jadi ini menunjukkan betapa luar biasa istimewanya ini bulan malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi mengatakan, nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Nahnu akhirunal awwalun yaumal qiyamah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah nahnul akhirunal awwalun, kita ini adalah umat terakhir, namun yang paling duluan nanti masuk surganya di hari kiamat. Terakhir datangnya, namun duluan masuk surganya. Secara akal masuk tidak? Tidak masuk. Mestinya yang paling belakang datangnya, itu paling belakang masuk surganya. Ditambah waktu beribadahnya juga singkat. Tapi yang justru paling duluan sampai garis finishnya masuk surganya. Ini luar biasa. Apa penyebabnya? Di antara sebabnya ini Lailatul Qadar, yaitu kita dilipat gandakan kita punya amalan, yaitu satu malamnya bisa dihargai 1000 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan itu Lailatul Qadar? Bisakah saya dapat Lailatul Qadar? Apakah perlu saya tahu tanda-tanda Lailatul Qadar supaya saya beribadah pada malam tersebut? Begini, Nabi SAW pernah dikasih tahu oleh Allah 2 kali saja itu Lailatul Qadar di masanya, pada malam 21 dan malam 27. Setelah itu lagi tidak dikasih tahu oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, iltamisuha fil asyar awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan suci Ramadan, 10 terakhir. Ini menunjukkan bahwa Nabi saja tidak tahu kapan malam persisnya itu Lailatul Qadar. Makanya dikatakan oleh ulama, 10 terakhir Ramadan adalah 10 terbaiknya di bulan suci Ramadan. Makanya beliau itu sebagaimana hadis Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashr awakhir shadda mi'zara wa ayqadha ahlah wa ahya lailah. Beliau kalau sudah masuk itu 10 malam terakhir, shadda mi'zara, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksud dari mengencangkan ikat pinggangnya? Beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, tidak seperti bersungguh-sungguhnya di malam-malam sebelumnya. Kalau malam-malam sebelumnya masih tidur, masih istirahat, tapi malam 10 malam terakhir hampir beliau tidak tidur untuk menghidupkan malam-malamnya, menunggu Lailatul Qadar dengan ibadah. Karena perlipat gandaan ini luar biasa. Beliau menghidupkan malam-malamnya secara sempurna, karena malam Lailatul Qadar itu malam secara utuh. Karena malam dalam ayat ini, karena Allah mengatakan di akhir ayat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia selamat sampai dia subuh. Artinya satu malam full dari ba'da maghrib
ya, karena maghrib masuk waktu malam sampai subuh. Maka kalau bisa kita hidupkan ini malam-malam kita ini dengan ibadah, mulai dari sholat maghrib berjamaah, kemudian kita siap-siap untuk sholat isya berjamaah, kemudian setelah itu qiyamul lail, yaitu sholat tarawih dan witir berjamaah, kalau perlu ditambah lagi tahajud berjamaah, ya maka kita telah menghidupkan malam Lailatul Qadar kita. Kapan perlu lagi diisi dengan i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid. Itulah yang dilakukan oleh Nabi bersama para istri-istrinya ketika masuk 10 malam terakhir, beliau i'tikaf di masjid. Dan i'tikaf itu disepakati oleh para ulama bahwa batasan maksimalnya itu tidak ada. Mau 10 hari, mau 1 bulan, mau 1 tahun, tidak ada batas maksimalnya. Cuma ulama berbeda pendapat batas minimal dari i'tikaf berapa hari. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Inilah pendapat Imam Malik. Tapi pendapat yang lebih kuat, ya i'tikaf, dikatakan i'tikaf kalau dia berniat berdiam diri di masjid, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya 1 malam, kemudian paginya dia keluar lagi dari masjid untuk memenuhi kebutuhannya bekerja misalnya, itu sudah dikatakan i'tikaf. Makanya sebagian ulama membagi tingkatan i'tikaf itu menjadi 4 tingkatan. Berbeda-beda itu i'tikaf bertingkat-tingkat. Maka siapa yang bisa i'tikaf secara full, secara sempurna sebagaimana yang dilakukan Nabi, itulah yang lebih afdal. Dari awal malam 21 ya tadi malam sampai akhir Ramadan, nanti dia keluar dari tempat i'tikafnya nanti hari raya Idul Fitri pas sholat Id. Itulah i'tikaf yang sempurna. Tapi kalau yang tidak bisa melakukan itu, fattaqullaha mastata'tum, ya bertakwalah sesuai dengan kadar kesanggupan. Dia ambil saja malamnya misalnya, maka itu dikatakan juga i'tikaf. Baik. Jadi ini amalan yang mestinya kita perhatikan. Jangan yang diperhatikan kapan terjadinya itu Lailatul Qadar. Malam keberapa itu Lailatul Qadar? Tidak perlu itu dipikir. Kenapa tidak perlu itu dipikir? Tidak akan ketemu jawabannya. Karena Allah merahasiakannya, bahkan dari nabinya. Makanya tidak perlu itu ustadz-ustadz, dai-dai memberat-beratkan dirinya untuk mencari-cari itu hadis ya bercerita tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena sebagai ustadz kasihan, karena dia tidak memiliki latar belakang ilmu hadis, biar hadis palsu juga. Yang penting jamaahnya senang untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Di antara hadis palsu itu ya tanda-tanda Lailatul Qadar, di antaranya katanya itu air-air membeku, sehingga kasihan sebagian jamaahnya taruh itu air di dalam mangkok atau di dalam gelas di sampingnya kalau mau tidur. Dia perhatikan itu terus air sepanjang malam. Kalau dia lihat beku, berarti malam ini Lailatul Qadar. Ya tidak akan beku-beku itu air. Hadisnya itu palsu, tidak sahih dari Nabi. Secara nalar itu hadis sahih itu sejalan dengan akal sehat. Tidak pernah hadis sahih itu bertentangan dengan akal sehat manusia. Itu secara matan. Apalagi sanadnya kalau diperiksa banyak perawi-perawi yang bermasalah. Cobalah kita pikir secara akal sehat. Mana mungkin air membeku, seluruh air di dunia ini membeku kalau Lailatul Qadar terjadi? Coba pikir saja. Kalau air membeku, itu lautan yang biasa nelayan malam-malam pergi melaut, itu kalau beku air, nelayan pulang jalan kaki. Pagi-paginya langsung masuk koran. Dan tidak pernah kita dengar ceritanya nelayan pulang jalan kaki karena perahunya tidak bisa berjalan. Kenapa? Airnya beku. Tidak ada itu kita dengar. Itu kan ngaco itu. Itu secara matan saja tidak bisa diterima oleh akal. Apalagi kalau kita periksa itu siapa perawinya. Banyak yang bermasalah perawinya. Ada lagi yang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar katanya pohon-pohon sujud. Pohon sujud ke bumi sebagai bentuk pengagungan terhadap Lailatul Qadar katanya. Ajaib ini. Bayangkan saja orang yang punya rumah di belakangnya pohon kelapa. Sujud itu pohon kelapa ke atap rumahnya, apa yang terjadi kira-kira? Hancur itu rumah. Dan tidak pernah kita dengar itu di malam Lailatul Qadar rumah-rumah orang pada jebol atapnya, tidak ada. Itu secara akal tidak bisa diterima. Makanya hati-hati. Para dai yang mempunyai niat yang bagus itu tidak cukup. Kenapa? Karena Nabi telah memperingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama aku. Makanya perlu dicek itu hadisnya sahih atau tidak. Maka siapkan tempat duduknya di neraka kata Nabi. Ancaman. Tidak dilihat oleh Nabi, oh niatnya bagus ini. Tidak ada. Yang penting berdusta itu bahaya, terancam. Jadi jangan niatnya memotivasi orang baru pakai hadis-hadis palsu. Nauzubillah. Baik. Jadi intinya kita fokus kepada amalannya, bukan kepada tanda-tandanya. Sebagaimana kita tidak perlu fokus kepada kapan terjadinya. Itu betul itu suara azan? Baiklah. Azan sudah masuk dan mudah-mudahan karena saya berpatokan pada suara di luar karena belum saya dengar azan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini adalah 10 malam terbaik kita.
kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah. Mudah-mudahan kita tutup Ramadan kita ini sebaik-baiknya penutup, dan ini adalah pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan bagi kita takdir terbaik pada takdir tahunan kita pada malam Lailatul Qadar ini, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu taala a'lam. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.